Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan, kawan petani, sahabat petani, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, ya dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah ini kita sudah berada di kebun kita, ya. Alhamdulillah cuacanya mendung. Bahkan kemungkinan akan turun hujan, ya. Nah, di kesempatan ini kita akan coba sharing, ya. Kami bukan ustadz, bukan kiai, sekedar hanya ingin berbagi buat Anda semua, khususnya para petani muslim. Ketika kita akan memasuki kebun, ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Apa saja itu? Mari kita sama-sama untuk mengkajinya. Nah, yang pertama, ketika kita mulai masuk ke dalam kebun, ayat yang kita baca itu diantara ada potongan ayat surat Al-Kahfi, di mana di dalam ayat itu disebutkan kisah tentang dua orang Bani Israel, ya, yang satu kaya, kebunnya lebar, bagus, di tengahnya ada sungainya, dan yang satunya lagi miskin. Si orang Yahudi ini, yang kaya ini, dia sombong, menghina si Yahudi Bani Israel tadi, ya, yang tidak memiliki kebun, miskin, tapi dia orang yang taat, beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Apa yang dibaca? Nah, jadi ketika kita memasuki kebun, kita baca potongan tersebut, yaitu berbunyi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya. Melihat kebun hijau, ada yang mati, maka kita ucapkan adalah Masya Allah, la quwwata illa billah. Sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, apa yang sudah Allah kehendaki, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita melihat tanaman kita bagus ataupun ada yang mati, ada yang kering, ya, baik itu daunnya, batangnya, maka itu yang kita ucapkan, sehingga kita tidak merasa bangga dengan kebun kita yang bagus, ya, karena itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berikhtiar secara maksimal. Dan kita tidak merasa sedih, ya, tidak merasa sedih ketika tanaman kita mati, ada yang kering dan kurang bagus atau lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semua sudah takdir Allah. Kita hanya berusaha maksimal, Allah yang memberikan ketentuan, hasilnya. Itu yang pertama kita baca. Yang kedua yang kita baca, yaitu adalah potongan ayat Al-Quran surat Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tidakkah engkau melihat tanaman yang engkau tanam? Kamukah yang menjadikannya besar, menumbuhkannya, atau kami, kata Allah. Nah, di ayat ini Masya Allah, ya, jadi untuk menghilangkan rasa kesombongan kita, rasa ujub kita, berlebihan kita
terhadap kemampuan kita menguasai ilmu pertanian, ilmu bercocok tanam. Sehebat apapun kita berikhtiar, ya, menguasai ilmu pertanahannya, bibitnya, pemupukannya, perawatannya, kalau Allah kehendaki tanaman itu mati, maka tetap saja akan mati, ya. Kita pelihara bagus, dia akan tetap akan mati. Kita sudah sambung bagus, sudah jadi, akhirnya mati juga, ya. Jadi yang menumbuhkan, menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Jadi kita mengagumi, ya Allah, Engkaulah yang menumbuhkan, membesarkan, menghidupkan, memberi rizki kepada tanaman-tanaman hamba ini. Nah, di ayat yang lain, ya, Allah juga berfirman mengisahkan tentang orang yang merasa sombong dengan tanamannya, ya, karena dia bagus gitu, harta banyak, sehingga dia menjadi takabur, dan ini dilarang, saudaraku. Seperti yang Allah ceritakan tentang kisah Qarun, ya. Dia ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam, diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang Allah, wah, Allah lah yang menciptakan jagat raya, langit, bumi, seisinya, termasuk kita manusia. Kita diberi rezeki, dihidupkan, itu oleh Allah. Bisa bekerja, bisa berpikir, bisa bergerak, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata kehebatan dari diri kita sendiri. Kita punya ilmu, punya akal, yang memberi dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara si Qarun ini, dia takabur, dia sombong. Karena kebunnya bagus, hartanya banyak, pernikahannya banyak, ya. Dia merasa itu adalah semata-mata hasil jerih payah dia. Dia lupa kalau dia sendiri yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dari setetes air mani yang hina. Maka Allah berfirman menceritakan tentang perkataan Qarun ini di dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi, ya. Saya ini bisa kaya, bisa begini nih, wahai Musa, karena jerih payah saya, karena usaha saya, karena ilmu pengetahuan yang saya miliki. Nah, dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salam, ya. Dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Maka kita sama-sama tahu, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhir kisah kehidupan Qarun itu adalah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Sehingga sekarang ini kalau kita menemukan harta di dalam tanah, pertambangan, ya, disebutnya dengan harta Qarun, ya. Berubah ke sini menjadi harta karun. Aslinya tuh harta Qarun. Nah, oke, teman-teman, kawan-kawan, sahabat petani semua, ini di antara ayat yang bisa kita baca ketika kita masuki kebun kita. Tujuannya apa? Supaya kita semakin yakin akan kehebatan Allah, keagungan Allah, eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak menjadi takabur dengan hasil jerih payah yang kita dapatkan, dengan hasil yang baik, dan tidak bersedih manakala usaha yang sudah kita lakukan secara maksimal hasilnya tidak memuaskan. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini, maksudnya ditafakuri, difikirkan, semoga bertani kita, ke kebun kita itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai ibadah. Demikian kawan-kawan apa yang dapat saya sampaikan, ya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti menggurui seorang ustadz, seorang kiai, tapi semata-mata sharing apa yang kami dapat dari guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, bagaimana ke kebun kita itu bahwasanya juga bagian dari ibadah. Insya Allah
bernilai pahala. Kalau kebunnya bagus, hasilnya bagus, alhamdulillah. Ditambah lagi insya Allah kita mendapatkan panen kelak nanti di hari akhirat karena kita ke kebun dengan menjalankan syariat Islam, di antaranya itu bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kalimat penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.